Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas senyawa karbon turunan alkana. Nah, di semester atau di kelas 11 kemarin kita sudah mempelajari senyawa karbon ya. Ada alkena, alkuna, alkena ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk senyawa karbon dengan menggunakan gugus fungsi. Nah, ini yang disebut dengan gugus fungsi ya. Jadi kalau yang CH3 ini adalah senyawa karbonnya. Jadi senyawa karbon kemudian mengikat, ini yang disebut dengan gugus fungsi ya. Nah, gugus fungsi senyawa karbon itu merupakan gugus fungsi atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah beberapa gugus fungsi dari senyawa karbon. Jadi kalau misalkan ada senyawa karbon mengikat ini gugus fungsi OH, nah rumus umumnya ROH. R ini adalah gantinya dari atau simbol dari senyawa karbonnya atau hidrokarbonnya, C dan H. Nah, seperti ini. Nah, kalau mengikat OH berarti nanti tidak lagi senyawa karbon, tapi sudah termasuk senyawa alkohol. Nah, begitu lagi, kalau senyawa karbon itu mengikat O di tengah-tengah seperti ini ya. Jadi di sini ada karbon 1, karbon kedua, di antara senyawa karbon itu ada O. Nah, itu disebut senyawa eter atau alkoksi alkana. Kemudian yang ketiga ini adalah aldehida atau alkana. Nah, ini mengikat gugus fungsi ini. Jadi antara C ada ikatan rangkap terhadap O dan H. Nah, kemudian yang keempat termasuk senyawa keton. Jadi ada hidrokarbon mengikat C dengan O dengan menggunakan ikatan rangkap 2. Kemudian berikutnya adalah senyawa asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, di sini gugus fungsinya adalah ada COOH. Jadi senyawa hidrokarbon mengikat gugus fungsi ini berarti termasuk senyawa asam karboksilat ya. Kemudian ada senyawa ester atau alkil alkanoat. Nah, di sini ada CO2, O-nya ada 2 ya, hampir sama dengan asam karboksilat. Bedanya antara karboksilat dengan ester, ini OH mengikat OH, sedangkan ester mengikat O dengan dihubungkan dengan hidrokarbon. Nah, di sini ini bedanya. Jadi kalian menghafalkannya gugus fungsi itu dua-dua. Alkohol dengan eter. Nah, bedanya di sini. Sama mengikat R dengan ROH, sedangkan eter mengikat O dengan R. Ya. Kemudian aldehid dengan keton. Nah, ini bedanya. Kalau aldehid, ikatan rangkap 2, C dengan O, mengikat H. Sedangkan keton, tidak H lagi, tapi mengikat alkana atau R. Nah, jadi mengikatnya dua-dua ya, cara mengingatnya ada dua-dua. Alkohol dengan eter, jadi senyawa alkohol, itu nanti rumus molekulnya sama dengan eter. Jadi alkohol dengan eter itu mempunyai rumus molekul yang sama. Jadi jumlah C-nya, jumlah H-nya, dan jumlah O-nya itu sama. Itu yang disebut dengan rumus molekul. Sedangkan aldehida dengan keton itu juga mempunyai rumus yang sama. Ini perhatikan di sini. Di sini ada CnH2nO. Nah, sama kan? Jadi cara mengingatkannya dua-dua.
alkohol dengan eter, aldehid dengan keton. Yang terakhir, asam karboksilat dengan ester. Nah, perhatikan ini rumus molekulnya sama. Jadi CN, H2N, O-nya 2. Nah, di sini ya. Jadi rumus molekulnya sama. Ini yang disebut dengan gugus fungsi. Nah, berikutnya kita akan membicarakan satu persatu ya. Jadi kita kelompokkan alkohol dengan eter. Nah, ini alkohol dengan eter mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi mempunyai gugus fungsi yang beda. Nah, peristiwa ini disebut dengan isomer fungsi. Jadi, apa sih isomer fungsi itu? Isomer fungsi itu adalah jika suatu senyawa mempunyai rumus molekul sama, tapi gugus fungsinya beda. Nah, penamaan senyawa organik, sekarang kita lanjutkan ke penamaannya. Untuk memberi nama senyawa alkohol dengan eter atau senyawa organik, ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara atau penamaan menurut YUPAC atau nama sistematis. Dan yang kedua, penamaan secara trivial atau umum. Nah, untuk memberi nama pada senyawa alkohol, jadi kalau ada gugus OH, akhirannya tinggal diakhiri dengan akhiran ol. Nah, jadi penomorannya sudah jika diberi nomor cepat ini seperti ini ya. Jadi cabangnya seperti pada alkana. Jadi tulis nama cabang, cabangnya jika ada letak gugus fungsi, baru nama rantai utama. Itu caranya. Ya, coba seperti ini. Kita berikan contoh ini ya, saya berikan contoh. Ini cara nama trivial alkohol. Cari rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya itu nanti tidak diakhiri dengan akhiran ana, tapi diakhiri dengan il. Ya, jadi ini. Kemudian ikuti nama dengan kata alkohol atau ol. Itu nama trivialnya. Contohnya seperti ini. Kita berikan contoh ya. Jadi CH3OH diberi nama C-nya 1 meta. Seharusnya kan metana. Karena ini mengikat gugus OH sehingga diakhiri dengan ol. Jadi menjadi metanol. Nah, kemudian lihat, perhatikan di sini yang kedua. Contoh yang kedua, di sini C-nya ada 2. CH3, CH2. Kalau C-nya 2, kalau di dalam senyawa alkana berarti etana. Nah, karena ini mengandung gugus OH, berarti diakhiri dengan akhiran ol menjadi metanol. Contoh ketiga, C-nya ada berapa di sini? Ada 3 kan? 1, 2, 3. 3 itu propa. Nah, propa diakhiri dengan ol menjadi nomor 1. Nah, OH itu terletak di nomor 1. Jadi penomorannya di sini. Gugus fungsi yang mengikat gugus fungsi harus terletak di nomor paling kecil. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, sehingga diberi nama 1 propanol. Nah, sekarang perhatikan nomor contoh kedua. Di sini ada OH-nya terletak di tengah. Ya, di tengah. Nah, karena di tengah itu nomor 1 dari kanan boleh, dari kiri boleh. OH terletak pada C nomor 2 sehingga diberi nama 2 propanol. 2 propanol. Contoh terakhir di sini. Di sini ada cabang. Ada cabang ya. Jadi alkananya bercabang. Tentukan rantai terpanjang. Ini rantai terpanjang yang lurus. Nomor terletak di sini nomor 1, 2, 3, 4. Di nomor 3 itu ada metil. Ya, nomor 3 ada metil.
Nah, dametil, sehingga ini ditulis dulu 3 metil. Nah, OH-nya terletak di nomor 2, sehingga diberi nama 2. Nah, rantai terpanjangnya ada 4, sehingga diberi nama 2 butanol. Kalau digabung jadi 1, 3 metil 2 butanol. Ya, jadi seperti ini. Jadi nomor 1 mulai dari sini, 1, 2. Tidak boleh dari sini, karena gugus fungsi harus terletak di nomor paling kecil. Nah, jadi ini OH itu harus nomor kecil. Kalau dari sini nomor 2, 1, 2. Kalau mulai dari sini nomor 1, 2, 3, sehingga nggak boleh. Ya, jadi yang boleh adalah nomor 1, 2, 3, 4, sehingga diberi nama 3 metil 2 butanol. Itu ya. Nah, sekarang kita cara pemberian nama eter. Ya, jadi nama eter. Cara pemberian nama eter. Nah, untuk memberi nama eter, ya, jadi hampir sama dengan alkohol ya. Kalau OH diakhiri dengan ol. Tapi kalau dengan senyawa O, alkoksi, gugus alkoksi, ini mengandung eter atau memandangnya bahwa senyawa eter terikat di tengah-tengah atau disebut alkoksi alkana. Sehingga letak gugus alkoksinya di kana, alkana diberi nomor seperti pada penomoran pada gugus alkil dari senyawa alkana yang bercabang. Itu kalau nama yupa. Untuk nama trivial, ya, cara nama trivial atau umum, eter memiliki gugus alkil R sama dengan R kedua. R1 dengan boleh beda, boleh sama. Di penamaannya disebut dialkil eter. Kalau eter yang memiliki gugusnya tidak sama, penamaannya diberi nama alkil eter dengan perhatikan abjadnya. Ya, kan contoh seperti ini. Nah, di sini ini ada jenis-jenis alkohol ya. Letak gugus hidroksi. Jadi alkohol primer itu di ujung. Ya, jadi alkohol primer yaitu alkohol yang gugus fungsinya terletak pada C primer. Nah, C primer itu adalah C yang mengikat satu atom C. Kalau alkohol sekunder itu yaitu alkohol yang gugus fungsinya terikat pada C sekunder. Masih ingat kan? C sekunder, jadi C yang mengikat 2 atom C lain. Kemudian ada alkohol tersier, terikat pada gugus fungsinya terikat pada C tersier. Jadi C tersier itu terikat pada C3C lain. Ya. Itu nanti kita coba ya, kita latihan soalnya ya, nanti kita coba. Nah, berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat, itu ada yang alkohol monovalen, yaitu alkohol yang hanya mengikat satu hidroksi, satu OH. Kemudian ada alkohol yang divalen, berarti mengikat 2 gugus OH dalam suatu senyawa. Itu jenis-jenisnya ya. Kemudian ini kegunaan alkohol dengan eter. Alkohol banyak digunakan sebagai pelarut. Ada antiseptik atau sterilisasi alat-alat kedokteran, bahan bakar, misalkan spiritus yang merupakan campuran etanol dan metanol, pembuatan asam cuka. Kemudian ada etilen glikol atau etilenediol yang digunakan sebagai zat anti beku. Sedangkan kegunaan eter digunakan ini di etil eter juga digunakan sebagai cairan starter mesin diesel, atau dimetil eter merupakan propalen atau bahan pendorong pada aerosol. Nah, demikian untuk materi kali ini. Nanti kita sambung lagi pada lanjutannya ya, jadi pada video berikut.
berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.